Halo cuyers, buat kalian yang baru gabung atau ngerasa ketinggalan alur ceritanya, pastiin buat cek di playlist di channel ini ya, supaya bisa nonton episode sebelumnya secara berurutan. Oh ya, jangan lupa juga buat intip judul-judul video lainnya ya di channel ini. Terus buat kalian yang ingin kasih mimin kopi buat temenin ngedit biar makin semangat, linknya sudah ada di deskripsi atau bisa cek di halaman channel yang sudah mimin sematkan. Yuk langsung saja. Di hadapan Trisa, Silomo mengurai sebuah filosofi kelam tentang asal-usul penderitaan manusia. Ia menjelaskan bahwa pada mulanya segala makhluk hanyalah entitas tanpa nama dan tanpa arti yang sanggup diucapkan. Hingga suatu ketika sebuah jiwa hadir untuk memberi label pada eksistensi tersebut. Melalui tindakan sederhana seperti memetik sebuah benda di sana dan menamainya bunga, jiwa itu telah melahirkan realitas baru. Bagi Silomo, setiap keputusan untuk memberi makna adalah benih yang menciptakan dewa-dewa. Sesuatu yang di dunianya dikenal sebagai ide, sementara di dimensi yang lebih tinggi dianggap sebagai wahyu. Namun, pemberian nama itu ternyata menjadi awal dari sebuah kutukan. Sosok yang kini dikenal sebagai Dewa Bunga mulai terjebak dalam obsesi. Ia haus akan penyembahan, kekuatan, dan keabadian. Silomo memandang bahwa rasa sakit ini tidak pernah berakhir, bahkan ketika sosok tersebut telah menjelma menjadi Raja Iblis sekalipun. Baginya, nama-nama yang diciptakan manusia hanyalah rantai yang mengikat jiwa pada obsesi terhadap kekuatan yang hilang dan kejayaan yang terlupakan. Silomo meyakini bahwa Trisa pada hakikatnya tidak pernah menginginkan identitas ataupun nama. Atas dasar itulah ia mengirim Trisa ke dalam kehambaan, sebuah tindakan yang ia anggap sebagai bentuk belas kasih tertinggi untuk membebaskan gadis itu dari segala rasa sakit duniawi. Dengan penuh keheranan dan keraguan, Silomo memandang sosok di depannya, merasa bahwa nama Trisara sama sekali tidak pantas disandang olehnya. Sembari terus mempertanyakan alasan mengapa jiwa itu memilih untuk kembali dari kedamaian kehambaan menuju dunia yang penuh penderitaan ini. Trisa menatap Silomo dengan penuh keyakinan, menegaskan bahwa lawannya itu seharusnya menjadi sosok yang paling memahami alasan dibalik kepulangannya dari kehambaan. Menanggapi hal tersebut, Silomo menyimpulkan bahwa kembalinya Trisa tidak lain adalah sebuah upaya untuk melawan takdir yang telah digariskan untuknya. Namun Trisa menepis pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa apa yang selama ini dilayani oleh Silomo bukanlah takdir, melainkan sebuah kutukan. Silomo hanya merespon dengan kekehan singkat. Tanpa memperpanjang perdebatan, Trisa segera memberikan instruksi kepada Kilian dan Ren untuk melangkah maju sebanyak 4 kali. Ia menekankan sebuah perintah mutlak bahwa apapun yang terjadi setelahnya, mereka berdua tidak diperbolehkan untuk menoleh ke belakang. Melihat itu, Silomo menyimpulkan bahwa Trisa tidak memiliki niat untuk kembali ke tempat asalnya. Trisa pun menyatakan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawabnya di tempat itu telah benar-benar usai. Pertanyaan ini memicu serangkaian pertanyaan dari Silomo mengenai alasan dibalik keputusan Trisa untuk melangkah sejauh itu. Termasuk kesediaannya mengabaikan keselamatan pribadi demi terus mencampuri alur takdir itu. Silomo menutup pernyataannya dengan menyinggung ketidakpahaman atas sosok yang ia sebut sebagai murid pertamanya itu. Trisa menegaskan bahwa Silomo seharusnya menjadi pihak yang paling memahami alasan dibalik keputusannya untuk kembali. Menanggapi hal itu, Silomo menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya untuk melawan takdir. Saat Trisa membuka mata, sosok Silomo telah menghilang dari pandangannya. Posisi Silomo kini tergantikan oleh kehadiran makhluk berukuran sangat besar yang berada tepat di hadapannya. Trisa menyapa sosok raksasa tersebut dengan sebutan adik kecil dan mempertanyakan apakah makhluk itu masih mengenali sosok saudara perempuannya. Namun sebagai respon atas ucapan tersebut, sebuah tangan besar milik makhluk itu melesat dengan cepat dan menghantam tubuh Trisa dengan kekuatan yang sangat besar. Sesaat setelah suara hantaman keras terdengar, Ren dan Kilian yang sedang menjalankan instruksi untuk terus melangkah maju mulai mempertanyakan situasi yang terjadi di belakang mereka.
Ren menyatakan keraguannya mengenai cara mereka kembali dan menunjukkan rasa penasaran terhadap kondisi di belakang posisi mereka. Namun, tepat saat ia mencoba untuk melirik, tangan Ren tiba-tiba membengkak dan mulai mengeluarkan bunga. Melihat kejadian tersebut, Kilian segera memberikan peringatan keras agar Ren tidak lagi mengalihkan perhatiannya kepada apapun yang berada di belakang mereka. Ren menolak peringatan tersebut dan menyatakan bahwa situasi ini merupakan sebuah kesempatan. Ia menjelaskan bahwa kekuatan yang diberikan oleh ayahnya memiliki sifat unik, di mana kekuatannya akan meningkat sebanding dengan tingkat kekuatan lawan yang dihadapinya. Dengan kesadaran bahwa sosok di belakang mereka adalah musuh yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya, Ren memutuskan untuk tetap bertahan di posisinya dan tidak melanjutkan langkahnya. Di sisi lain, Trisa berhasil meremukkan tangan besar yang menghantamnya tersebut. Dengan menggunakan teknik mudra miliknya, ia menghancurkan serangan itu dan mendarat kembali dengan selamat. Namun, sosok raksasa di hadapannya tidak menghentikan serangan. Makhluk tersebut segera membuka mulutnya lebar-lebar dan seketika menelan seluruh tempat itu ke dalam mulutnya tanpa menyisakan apapun di area sekitarnya. Di tempat lain, Kilian telah berhasil melewati portal yang sebelumnya dibuat oleh Trisa dan tiba di tempat Spen. Kedatangannya yang tanpa pendamping memicu pertanyaan dari Spen mengenai alasan ia kembali seorang diri. Mendengar hal tersebut, Kilian segera bersujud dan menyatakan permohonan maaf atas apa yang ia anggap sebagai kelalaian serta kelemahan dirinya. Spen merespon dengan mencoba memastikan apakah kekuatan musuh yang dihadapinya memang sedemikian besar sehingga memaksa Kilian untuk mundur. Kilian kemudian memberikan penjelasan bahwa keputusannya untuk melarikan diri dilakukan demi mempertahankan hidup. Setelah menerima penjelasan tersebut, Spen memberikan instruksi kepada Kilian untuk segera mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan sebuah ritual. Di sisi lain, Trisa yang sebelumnya telah dilahap oleh makhluk raksasa tersebut berhasil meloloskan diri dengan cara menyayat dan menebas bagian mulut serta rahang makhluk itu hingga ia keluar permukaan. Silomo yang menyaksikan aksi tersebut memberikan pengakuan bahwa Trisa telah menjadi sosok yang semakin kuat. Ia memuji muridnya itu. Menanggapi hal itu, Trisa membahas tentang makna-makna yang pernah diciptakan untuknya, yang kini telah sepenuhnya terlupakan dan tidak dapat diungkap lagi. Ia menguraikan berbagai konsep seperti pemisahan, koneksi, ikatan, hingga penggabungan, namun menyatakan bahwa konsep-konsep tersebut sebenarnya telah lenyap. Trisa kemudian memaparkan ironi dari pandangan Silomo. Meskipun Silomo menganjurkan penghapusan nama untuk terbebas dari rasa sakit, makna-makna yang hilang itu justru menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia menuding Silomo telah menggunakan hal tersebut untuk memanipulasi saudara-saudaranya dan mengubah mereka menjadi senjata tanpa jiwa. Trisa pun menegaskan bahwa mereka juga memiliki identitas, seraya menyebutkan nama-nama mereka, yaitu Agares, Gusion, Paimon, Amon, Pasago, Kamigin, dan Buer. Trisa melanjutkan dengan mengungkap identitas aslinya, menyatakan bahwa meskipun telah menjadi Raja Iblis yang tidak ada, nama asli mereka tidak akan pernah benar-benar hilang. Hal ini menyebabkan mereka tidak akan pernah sepenuhnya terbebas dari rasa sakit. Namun ia menegaskan adanya sebuah jalan keluar. Trisa memperkenalkan dirinya sebagai Baal, sosok pertama dari 72 Raja Iblis yang tidak ada. Dengan menggunakan kekuatan The Infinite yang merupakan kekuatan ilahi unik dari satu Tuhan sejati, ia bermaksud untuk menghancurkan takdir dunia. Silomo mencibir pernyataan tersebut dan menanggapi bahwa upaya untuk menghancurkan takdir sebagai sebuah omong kosong yang tidak mungkin dilakukan. Namun Baal menegaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin terjadi berkat arti hidup yang dahulu diciptakan oleh Silomo untuknya. Melalui kemampuan yang berasal dari makna tersebut, Baal telah menemukan sebuah cara yang konsepnya paling mendekati pemisahan dan koneksi. Dengan kekuatan itu, Baal berhasil memisahkan tubuh Katie dari keberadaan Silomo dan mengirimnya kembali ke dunia nyata. Deng. Spen bergumam pelan sembari memberikan pujian kepada Baal saat melihat tubuh Katie yang kini tergeletak tepat di hadapannya.
Melihat keberadaan adiknya yang selamat, Kilian terkejut sekaligus bersyukur. Baal memperlihatkan kemampuannya di hadapan Silomo dengan memecah dirinya menjadi banyak entitas. Ia menjelaskan bahwa dengan kemampuan tersebut, ia bahkan mampu memisahkan dirinya sendiri hingga terpecah menuju banyak realitas yang berbeda, namun tetap saling terhubung satu sama lain. Baal menyatakan bahwa pada akhirnya mereka dapat melihat seluruh tempat, waktu, dan tataran dari 3 dunia secara bersamaan. Di tengah penglihatan yang meliputi segala dimensi tersebut, Baal menegaskan bahwa di suatu tempat mereka telah berhasil menemukan sosok yang ia sebut sebagai Dia. Silomo mempertanyakan identitas sosok yang dimaksud oleh Baal dengan penuh rasa ingin tahu. Baal menjelaskan bahwa sosok tersebut adalah satu-satunya yang mengetahui kekuatan Tuhan. Seseorang yang menerima jawaban langsung dari Tuhan, serta menjadi yang pertama dan satu-satunya. Sembari berbicara, Baal membuka sebuah portal yang memperlihatkan sosok The Seer atau All-Knowing One di hadapan Silomo. Mendengar hal itu, Silomo bergumam sembari mencoba mencerna kenyataan bahwa Tuhan telah memberikan jawaban kepada sosok tersebut. Baal kemudian meneruskan penjelasannya dengan sebuah pernyataan yang pasti bahwa Tuhan akan segera turun ke dunia. Silomo pun paham atas penjelasan tersebut. Ia memaparkan bahwa telah terjadi 108 kali kehancuran, di mana dunia-dunia yang hancur itu kemudian berubah menjadi 108 neraka. Namun Silomo menyoroti fakta bahwa dalam seluruh kejadian tersebut, Tuhan tidak pernah sekalipun menampakkan diri atau menggunakan kekuatannya. Ia kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Baal karena berkat tindakannya, akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk berburu Tuhan. Bersamaan dengan pernyataan tersebut, Silomo kemudian mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menunjukkan sikap yang sangat serius. Baal mempertanyakan apakah Silomo benar-benar berpikir bahwa anak kecil yang menjalin kontrak dengan Poid mampu mengalahkan Tuhan. Silomo menanggapi dengan menyatakan bahwa Dale memang masih sangat jauh untuk bisa berburu Tuhan, namun ia sendiri yang akan melakukannya. Sembari berkata demikian, Silomo mengeluarkan kekuatan beserta teknik mudra miliknya, meminjam kekuatan dari saudara Baal, lalu menghimpit Baal dengan barisan gigi yang sangat banyak. Namun itu tidak berhasil menghancurkan Baal. Sesaat setelah ia berhasil menghancurkan serangan Silomo, Baal menyatakan bahwa meskipun Silomo meminjam seluruh kekuatan saudara-saudaranya, hal itu tidak akan memberikannya perbedaan yang signifikan. Menanggapi pernyataan tersebut, Silomo mengaku bahwa meminjam seluruh kekuatan Raja Iblis yang tidak ada merupakan hal yang mustahil jika dilakukan di dunia nyata. Namun ia menekankan bahwa tempat mereka berada saat ini adalah dunia yang tak bisa dijelaskan, sehingga ia ingin mencoba hal tersebut satu kali. Silomo pun mulai mewujudkan ide dalam pikirannya dengan merapalkan sebuah mantra yang rumit, lalu kemudian memanggil keluar iblis dalam jumlah yang sangat banyak. Baal menyatakan keterkejutannya melihat penampilan Silomo saat ini, sambil menyebut bahwa Silomo masih tetap mudah terpancing seperti sebelumnya. Silomo yang kini telah berubah wujud mengakui bahwa dirinya memang tidak bisa mengalahkan Tuhan, namun ia menegaskan kemampuannya saat ini bisa menangkap Baal. Menanggapi hal itu, Baal menyatakan bahwa bertarung melawan Silomo bukanlah tugasnya, melainkan tujuan yang telah direncanakan oleh The Seer. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan Silomo. Ia mempertanyakan apakah Silomo melupakan kemampuannya dan menegaskan bahwa Silomo telah membuat kesalahan. Baal pun menutup percakapan dan mengucapkan terima kasih bersamaan dengan tindakannya memisahkan kembali kekuatan Silomo dan mengirim sosok tersebut kembali ke dunia nyata melalui gumpalan daging dalam tabung yang berada di markas para kafir. Sementara Silomo hanya bisa berpuas dengan keadaan itu dan bergumam jika Baal tetap sombong seperti biasanya. Setelah berhasil, Baal kemudian melapor kepada The Seer bahwa Silomo yang merupakan variabel terbesar telah berhasil dihilangkan. Namun masih ada variabel kecil yang tersisa dan bertanya bagaimana ia bisa menangani variabel kecil tersebut. Sementara Ren yang saat itu masih berada di sana melontarkan pernyataan pada Trisa. Apakah sosok yang ia lihat saat ini merupakan wujud asli dari Trisa, sembari menyaksikan Trisa yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi sosok Baal.
Desir yang saat itu masih berkomunikasi dengan Baal pun bilang jika saat ini ia belum menerima wahyu lagi dari The Infinite. Sehingga ia memerintahkan Baal untuk memanfaatkan variabel itu sebaik mungkin. Desir beranggapan jika itu mungkin akan berguna. Sementara Ren mendengar percakapan mereka hanya bisa bingung dan tidak mengerti. Adegan kemudian beralih ke sisi markas Kapir. Q saat itu sedang berbincang dengan Hana. Ia bilang jika jaringan komunikasi telah terhubung kembali dan saat ini mereka bisa berkomunikasi kembali dengan markas timur. Hana pun merasa ia sudah membaik melihat lengannya saat ini sudah bisa digerakkan kembali. Sambil mempertanyakan keadaan regu Simon saat ini, Q menjawab jika Dale saat ini masih hidup. Mendengar itu, Hana heran bagaimana bisa Q tahu jika Dale masih hidup. Q menjelaskan ia tahu karena ia telah memasang pelacak saat memasang bom di jantung Dale. Ia pun mempertanyakan apakah kematian Dale merupakan pilihan yang baik. Sementara Hana mengungkapkan rasa syukurnya meskipun tetap menyimpan kekhawatiran. Q kemudian menyatakan harapannya agar mereka juga memasang bom pada jantung Katie. Serta berpendapat bahwa pihak yang paling mungkin mati adalah Katie. Hana setuju mengingat bagaimana Katie harus menerima konsekuensi dari tindakan pemanggilan iblis dan kerasukan itu. Sembari tetap berharap agar Katie masih hidup. Namun tak disangka sosok di sana bilang jika Katie masih hidup. Itu adalah Silomo yang saat itu terjebak di dalam sebuah tabung. Ia pun menambahkan bahwa bahkan jika tanpa dirinya pun sosok itu pasti akan tetap hidup. Silomo kemudian meminta agar mereka melepaskannya dari tabung tersebut karena menurutnya di dalam sana sangatlah membosankan. Adegan kembali memperlihatkan Ren yang kebingungan mendengar perkataan Teresa mengenai variabel tambahan tersebut. Ia tidak menyangka jika Teresa menuduhnya sebagai variabel tersebut. Teresa hanya menjawab jika ia hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh Desir karena dirinya diperingatkan bahwa kemungkinan adanya variabel di antara saudara mereka. Namun Red menyangkal, tidak mungkin menurutnya ia adalah variabel tersebut. Karena ia sendiri yang memutuskan untuk tetap berada di tempat ini dan sebagai pengikut setia Tanah Suci Utara yang memuja kekuatan, itu adalah hal yang wajar menurutnya. Alih-alih dirinya, ia justru berasumsi jika variabel tersebut kemungkinan ada di antara mereka, yaitu... Belum selesai kalimat itu selesai, adegan berpindah kembali ke sisi Hana yang saat ini sedang mengeluarkan Silomo dari tabung. Ia memastikan pada Silomo apakah memang dirinya adalah guru dari Dale. Silomo yang digendong kegirangan oleh Hana pun mengonfirmasi hal tersebut. Sementara Q yang memeriksa tabletnya melihat jika para pemuja dewa sepertinya tidak jauh berada dari sana. Jika melihat alat pelacak yang mereka pasang, mereka berada sangat dekat sekarang. Diskusi mereka pun terpecah saat Dale muncul dan sepertinya telah menguping pembicaraan mereka dari tadi. Dale mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka pasang di jantung Dale. Hana dan Q pun menjadi panik dan mencoba mengubah topik dengan memujinya karena telah berhasil mengalahkan para pemuja dan berhasil kembali dengan selamat. Mendengar itu Dale tentu saja tidak mengingat apapun dan balik heran. Sementara di kediaman Spen saat ini, Nadira yang tiba-tiba muncul membawa kabar baik dan bilang pada Spen jika ia telah membawa artefak Void. Ia bilang ia telah membawa orang yang sesuai Spen gambarkan, yaitu laki-laki tampan dan rambut ikal. Tak disangka, yang Nadira bawa malah Simon, bejir Oon. Melihat hal tersebut, tentu saja Kilian merasa jengkel dengan kebodohan Nadira. Sementara Spen yang kesal menghukum Nadira dan bilang jika ia harus berjalan dengan tangan selama seminggu. Mendengar itu, Nadira bukannya sedih, ia malah kegirangan karena disangka Spen telah memberikan pelatihan baru dan berterima kasih kepada ayahnya tersebut. Adegan kemudian berpindah ke sisi Ren yang saat ini berasumsi jika variabel kecil yang bisa saja menggagalkan rencana mereka saat ini kemungkinan besar adalah Nadira. Tentu saja hal itu benar karena kebodohannya rencana mereka dalam mengambil artefak Void menjadi terlihat sangat konyol saat ini. Beberapa saat kemudian, Nadira saat ini sedang berjalan dengan tangannya karena hukuman. Ia menggerutu pada Simon karena berkat dirinya lah saat ini ia dihukum. Tadinya ia mengira jika setelah menyerahkan Simon dirinya akan dipuji oleh Spen, namun kenyataannya malah sebaliknya. Simon yang mendengar itu pun tentu saja menjadi heran karena bagaimana bisa dirinya disalahkan sedangkan yang menangkapnya adalah Nadira sendiri. Masih kesal, Nadira pun memberikan hukuman kepada Simon.
Ia memberikan Simon semacam ujian atau tes agar Simon bisa bertahan dan Nadira membiarkannya hidup. Lebih lanjut, Nadira menjelaskan jika semua orang yang masuk ke tempat suci utara ini, entah secara sengaja atau tidak sengaja, harus melewati ujian atau serangkaian tes. Di mana di tempat ini, yang terkuatlah yang bisa bertahan. Nadira tidak ingin harga dirinya terluka di mata Sven ayahnya dengan membawa sampah masuk ke tanah suci ini. Jadi ia meminta Simon agar lulus tes dan membuktikan dirinya tidak lemah. Tak lama kemudian, bola aneh terbang ke arah Simon. Itu adalah bola yang wajib dimiliki oleh setiap pengikut tanah suci utara, yaitu senjata suci yang bisa membuat senjata apapun berdasarkan apapun yang dibayangkan dalam pikiran. Simon pun merasa aneh dan bertanya mengapa Nadira memberikan senjata tersebut kepada tawanan seperti dirinya. Nadira menjelaskan jika Sven tidak peduli pada Simon, ia hanya mempedulikan kekuatan. Jadi jika Simon ingin tetap hidup, ia harus membuktikan dirinya sendiri dan menjadi bagian dari keluarga mereka. Tentu saja Simon sangat kaget dan tidak menginginkan hal tersebut. Namun Nadira juga tidak memaksanya karena bagaimanapun untuk bisa menjadi keluarga, Simon minimal harus bisa lulus tes terlebih dahulu. Dan Nadira sangat berharap jika Simon dapat lulus tes tersebut. Kemudian Nadira pun mendorong Simon ke jurang tersebut. Menurut Nadira, Simon adalah lelaki sesuai dengan seleranya. Nadira berpesan jika Simon sampai berhasil bertahan dan membunuh semua musuh yang ada sampai tersisa dirinya seorang, Simon akan dinyatakan lulus tes dan Nadira akan menikahinya. Simon hanya bisa mengumpat kesal pada wanita psikopat tersebut. Adegan berpindah ke sisi Ren yang saat ini bersama dengan Baal. Baal merasa jika variabel kecil itu tidak penting lagi. Namun ada satu hal yang janggal menurutnya. Baal mencurigai alasan Ren tetap tinggal di sini dan tidak pulang bersama Kilian. Ia curiga ada alasan lain karena Ren bukan menginginkan kekuatan semata, tapi ada hal lain yang ia inginkan. Baal pun meminta Ren untuk jujur karena ada tugas penting untuk Ren setelah ini, sehingga ia perlu tahu jika Ren bisa dipercaya. Ren pun akhirnya jujur dan bilang bahwa ia mencari seseorang di luar 3 dunia yang ada hubungannya dengan sesuatu yang bernama kontrak Nus. Ia mendengar jika orang itu kini tengah mencari kandidat untuk kontrak tersebut. Karena itulah Ren saat ini meminta bantuan Baal untuk membantunya bertemu dengan seseorang itu. Mendengar hal tersebut, Baal sedikit kagum pada Ren karena merasa Ren bukanlah seorang pengikut biasa. Karena sepertinya menarik, Baal pun akhirnya membantu Ren untuk mempertemukannya dengan orang tersebut. Sementara itu di markas Kapir, saat ini Silomo tanpa kesulitan berusaha untuk melepaskan dirinya dari gumpalan daging di tabung tersebut. Sementara Q dan Hana yang sedang mencoba membantunya berasumsi bahwa alasan mengapa Silomo saat ini terjebak karena ada gen lain yang tercampur dalam organisme buatan dalam tabung tersebut. Hana pun penasaran sebenarnya gen siapa yang tercampur dalam tabung tersebut. Q menjawab jika kemungkinan besar itu adalah gen dari Blair, yang sebelum kematiannya Blair diperintahkan Desir untuk menyusupkan salah satu gennya pada tabung itu, agar bisa menundukkan Silomo. Dan semua itu ternyata sudah sesuai dengan rencana Desir. Mendengar itu, Del menjadi kesal karena ternyata selama ini mereka hanya menari di atas telapak tangan para dewa. Semuanya telah sesuai dengan rencana mereka dari awal. Ia pun mendesak agar segera mencari Katie dan Simon dan menyelamatkan mereka. Hana memperingatkan jika mereka tidak bisa bergerak sembarangan, di mana saat ini ramalannya bahkan belum berakhir. Bisa saja pergerakan mereka saat ini masih bisa diprediksi berdasarkan ramalan tersebut. Silomo yang mendengar hal tersebut pun tidak bisa mengerti dan meminta penjelasan kepada Hana. Sambil memberikan ponselnya kepada Silomo, Hana menjelaskan bahwa ramalan tersebut meramalkan dari mulai munculnya kedatangan para dewa hingga sampai kemunculan Dale yang merupakan sosok pembawa petaka bagi mereka ditulis dalam sebuah kitab ramalan. Karena penasaran, Silomo pun segera mengambil ponsel tersebut dan melihatnya. Setelah membacanya dengan seksama, Silomo bilang jika ini bukanlah sebuah kitab ramalan.
Mendengar hal tersebut, Walter yang saat itu terhubung dengan video call terkejut mendengarnya dan meminta penjelasan lebih lanjut. Sambil mengejek Walter dengan menyebutnya gorila, Silomo pun meneruskan penjelasannya. Menurutnya tidak ada yang namanya ramalan di dunia ini. Alih-alih ramalan, itu lebih pantas disebut sebagai sebuah pesan. Menurutnya, masa depan bukanlah satu jalan lurus yang sudah pasti, melainkan seperti pohon dengan jutaan cabang. Setiap pilihan kecil yang kita ambil bisa menciptakan cabang baru. Jadi masa depan itu masih abu-abu dan belum tetap. Dari jutaan cabang masa depan tadi, kitalah yang menentukan mau lewat jalur yang mana lewat jiwa kita. Apa yang jiwa kita percayai secara mendalam, itulah jalur masa depan yang akan terbuka dan menjadi kenyataan. Jika seseorang bisa memaksa banyak jiwa untuk percaya pada satu hal yang sama seperti cuci otak massal, maka orang itu bisa menyetir masa depan ke arah yang dia mau. Ketika banyak jiwa bersatu dalam satu keyakinan, terciptalah energi atau kekuatan besar yang bisa mengubah realitas. Ternyata para dewa diam-diam campur tangan. Mereka seolah-olah memutus cabang-cabang pilihan kita lewat pesan yang disebut ramalan itu. Kita merasa punya pilihan, padahal sebenarnya jalur-jalur masa depan itu sudah ditutup paksa oleh ramalan tersebut agar kita hanya bisa lewat satu jalan yang mereka mau. Namun yang terpenting menurut Silomo adalah para dewa tidak akan pernah bisa memprediksi pilihan setiap individu manusia. Karena itu Silomo menegaskan agar mereka tidak perlu khawatir dan selamatkan saja gadis bernama Katie tersebut. Namun Q masih penasaran akan satu hal, bagaimana bisa Katie tidak mati meski sudah kerasukan dan memanggil banyak demon sekaligus. Silomo pun menjawab jika Katie tidak akan mati meski kehilangan satu jiwanya, karena Katie ternyata memiliki kekuatan. Adegan pun kemudian beralih ke sisi Katie yang saat ini berada di area suci tempat Spen berada. Ia terlihat sedang ditawan dan kebingungan dengan situasinya. Sementara itu, Spen yang berada di sana menyapa Katie dan bilang jika ia selama ini sangat mengkhawatirkan Katie dan menganggap Katie sebagai salah satu dari anaknya yang kabur-kaburan. Spen pun mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk melihat kekuatan baru Katie yang kini mampu mengendalikan kekuatan dewa dan iblis sekaligus dan memuji Katie karena telah berhasil menjadi pengikut terkuat dari Spen, sang dewa kekerasan. Simon terhempas ke dalam jurang ujian, sebuah lubang hitam yang seolah siap menelan eksistensinya. Di tengah terjun bebas yang mematikan itu, naluri bertahan hidupnya melonjak hebat. Bayangan tentang tanggung jawab yang terbengkalai, pekerjaan yang belum tuntas, serta serangkaian permintaan maaf yang masih tertahan di ujung lidah menjadi pemantik api semangatnya. Ia menolak untuk membiarkan maut menjemputnya dalam keadaan tersebut. Dalam kekalutan yang mencekam, jarinya meraba senjata pemberian Nadira, sebuah artefak yang mampu memanifestasikan imajinasi menjadi realitas fisik. Sebagai seorang engineer terbaik dari timur, otak Simon bekerja dengan presisi teknis yang luar biasa. Ia memeras seluruh daya pikirnya untuk memproyeksikan sebuah senjata yang bisa menyelamatkannya dari kejatuhan tersebut. Seketika, sebuah tangan robotik raksasa tercipta dari udara tipis. Tangan itu menahan laju jatuh Simon, menyelamatkannya tepat sebelum ia menghantam dasar. Namun kestabilannya itu hanya bertahan sesaat. Karena imajinasinya belum sempurna, tangan besi itu lenyap kembali ke dalam ketiadaan, membuat Simon terjatuh ke lantai dengan benturan yang keras. Sambil meringis menahan sakit, Simon mengevaluasi kegagalannya. Ia menyadari bahwa untuk bertahan lebih lama, ia harus memproyeksikan imajinasi yang lebih konkret dan stabil. Meski sedikit kesal, ia tetap bersyukur karena masih diberikan napas untuk melanjutkan perjuangannya. Belum sempat ia memulihkan tenaga, sesosok penguji muncul dari balik bayangan, menandakan bahwa ujian akan segera dimulai. Muncul keraguan kecil dalam benak Simon. Ia masih sulit untuk mempercayai bahwa seseorang yang dianggap kafir seperti dirinya diizinkan untuk menginjakan kaki di tempat suci tersebut. Namun aturan yang diberikan sangatlah mutlak.
Kelulusan hanya diberikan kepada mereka yang mampu membuktikan diri sebagai yang terkuat dengan berhasil bertahan dari Battle Royale 100 orang di arena itu. Saat gerbang besar terbuka, atmosfer di dalam ruangan berubah menjadi sangat mencekam. Simon berdiri mematung dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya, mengutuk nasib yang menempatkannya dalam situasi hidup dan mati ini. Di sudut lain, seorang pemuda desa menggenggam pedangnya dengan penuh keyakinan. Ia adalah representasi dari harapan keluarga dan desanya yang telah berlatih bertahun-tahun demi momen ini. Namun, di tempat ini, tekad dan latar belakang cerita yang menyentuh hati tidak memiliki nilai tawar. Begitu gerbang terbuka, sebuah cakaran misterius menghantamnya secara brutal sebelum ia sempat mengambil langkah pertama. Tubuhnya terhempas jauh, kalah telak tanpa sempat menunjukkan hasil latihannya selama bertahun-tahun itu. Seorang pria raksasa berotot dengan kulit gelap menjadi pelakunya. Sang penguji yang menyaksikan pemandangan itu hanya memberikan tatapan dingin. Baginya, asal-usul, identitas, bahkan proses yang berdarah-darah tidaklah penting. Di arena ini, yang diakui hanyalah hasil akhir. Kekuatan murni adalah satu-satunya mata uang yang berlaku di sini. Pria raksasa itu mengamuk, menyapu sebagian besar peserta dengan serangan membabi buta. Namun dominasinya berakhir seketika saat sebuah peluru melesat dengan kecepatan tinggi menembus otaknya tepat saat ia sedang melompat di udara. Tubuh raksasa itu jatuh tak bernyawa, membuktikan bahwa kekuatan fisik sehebat apapun tetap memiliki celah di hadapan kecerdikan manusia dalam memanfaatkan senjata itu. Seorang wanita dengan pistol di tangannya berdiri dengan angkuh. Ia menganggap bahwa pedang ataupun tongkat sebagai senjata kuno yang tak lagi efisien. Dengan memanifestasikan senjata api, ia membantai sisa kandidat layaknya hewan buruan. Namun sang penguji tampaknya kurang terkesan. Baginya memburu manusia membutuhkan lebih dari sekedar peluru biasa. Saat wanita itu menyadari keberadaan Simon sebagai kandidat terakhir, ia melepaskan rentetan tembakan secara refleks. Namun pemandangan di hadapannya berubah menjadi mustahil. Peluru-peluru terpental sia-sia tanpa mampu menggores lawannya. Simon telah berevolusi. Ia kini berada di dalam kokpit sebuah armor robot raksasa yang ia ciptakan dari puncak kecerdasannya sebagai engineer. Wanita itu hanya bisa terpaku melihat ketidakadilan kekuatan yang ada di hadapannya. Perbedaan teknologi itu terlalu jauh untuk diseberangi. Dengan satu hentakan mekanis, armor robot milik Simon melepaskan serangan penghancur yang meratakan arena tersebut, sekaligus mengakhiri perlawanan sang wanita pistol. Debu peperangan mulai mengendap saat Simon keluar dari cangkang bajanya itu. Ia berdiri di tengah reruntuhan, nyaris tak percaya bahwa dirinya keluar sebagai pemenang. Sang penguji memberikan senyum kepuasan dengan bersiap menobatkan Simon sebagai pengikut area suci utara yang baru. Namun pengumuman itu terhenti seketika karena ada instruksi tambahan dari Sven. Sebuah tes terakhir diajukan untuk menguji batas maksimal Simon. Keberhasilan yang baru saja dirasakan Simon menguap seketika saat ia melihat sosok berjalan tengah menuju arena. Lawan terakhirnya bukanlah kandidat biasa, melainkan itu adalah Katie, sang pengikut ke-0 dari area suci utara. Sebuah entitas yang kekuatannya jauh melampaui segala sesuatu yang baru saja Simon hadapi. Kilas balik membawa ke masa Katie yang kelam saat ia masih bayi dan keluarganya berada di titik ketidaksanggupan untuk membesarkan Katie. Di sebuah ruangan yang pengap, ayahnya memberikan nama Katarina, tanpa sedikit pun kehangatan seorang orang tua. Nama itu dilemparkan begitu saja sebagai identitas terakhir sebelum ia memutuskan untuk membuang darah dagingnya sendiri ke panti asuhan. Sambil terus terpaku pada layar televisi dengan botol alkohol di tangan, sang ayah menunjukkan sikap acuh tak acuh yang menyakitkan. Ia bahkan mempertanyakan alasan istrinya melahirkan bayi itu jika pada akhirnya mereka tidak mampu merawatnya.
Sementara di samping, ibunya hanya bisa terisak dalam kehancuran hati yang mendalam. Tidak ada satu kata pun yang mampu keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa terdiam membisu, tenggelam dalam kesedihan dan rasa bersalah yang menyesakan saat melihat bayinya akan segera diserahkan ke panti asuhan. Sesaatnya tiba di panti asuhan, Katie digeletakkan begitu saja di depan pintu panti dengan sebuah kertas bertuliskan namanya. Orang yang pertama kali menemukannya adalah Kilian, yang kemudian melaporkannya kepada suster panti. Kilian sangat senang setelah suster panti memberitahu Kilian jika akhirnya ia punya anggota keluarga baru yang bisa ia anggap sebagai adiknya. Singkat cerita, setelah perang pecah dan insiden dewa-dewa turun, mereka telah tumbuh sedikit besar dan pergi ke tempat Tanah Suci Utara untuk menjadi salah satu pengikut Spen di sana. Kilian berdiri di hadapan penjaga gerbang Tanah Suci Utara, memastikan bahwa mereka telah tiba di lokasi yang tepat. Dengan penuh keyakinan, ia menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu untuk mencari kekuatan yang dijanjikan di tempat suci tersebut. Sambil memperkenalkan dirinya dan adiknya Katarina, Kilian hendak menyebutkan nama belakang keluarga mereka sebagai perkenalan. Namun sebelum nama lengkap mereka sempat terucap, sang penjaga gerbang langsung memotong pembicaraan. Baginya, asal-usul dan nama belakang masa lalu tidak lagi memiliki arti di tempat ini. Penjaga tersebut justru merasa kagum melihat keberanian kakak beradik itu yang mampu mencapai gerbang utara hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Sebagai tanda penerimaan, sang penjaga menetapkan identitas baru bagi mereka sebagai bagian dari garis keturunan Spen. Ia memberikan nama Kilian Spenson dan Katarina Spendontir. Mendengar nama asing tersebut, Katarina hanya bisa bergumam pelan dalam kebingungan, mencoba mencerna identitas baru yang kini melekat pada dirinya. Katie berpikir jika manusia biasanya mendapatkan nama setelah mereka lahir, namun saat ini mereka bukan lagi manusia, tetapi telah menjadi pengikut salah satu dewa. Setelah mendapatkan nama dari dewa tersebut, mereka seperti telah dilahirkan kembali. Nama yang baru saja diberikan kepada mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan kepribadian baru sesuai tujuan dewa tersebut. Itulah keadaan yang terjadi pada pengikut para dewa. Katie memulai tugas pertamanya dari Spen, yaitu untuk membawa anak-anak seperti dirinya yang diubah kemudian menjadi para pengikut Spen. Dan juga saat itu Katie telah melampaui banyak pertempuran dan melihat kematiannya sendiri untuk pertama kalinya. Namun berapa kali pun Katie mati, ia masih tetap bisa dihidupkan kembali selama dewa yang ia sembah masih hidup. Dan saat ini Katie berada dalam kehidupan keduanya. Kembali ke saat ini, Katie telah bersiap untuk melawan Simon yang saat itu tampak sangat terkejut melihat Katie. Simon belum menyadari jika Katie saat ini telah berubah kepribadian dan menyapanya dengan rasa senang karena Katie selamat. Namun bukannya membalas sapaan, Katie malah melancarkan serangan kepada Simon, yang membuat telinga Simon hampir putus. Setelah melancarkan serangan itu, Katie bergumam jika ia tidak akan membuat Spen kecewa lagi. Namun saat ia melihat bahwa serangan pada Simon itu meleset, ia heran karena seingatnya dulu ia bisa membunuh orang dalam satu kali serangan. Melihat telinganya berdarah, Simon heran dan bilang pada Katie untuk tidak bercanda. Namun keheranan Simon berubah menjadi keterkejutan ketika Katie sudah melesat cepat berada di hadapannya untuk menyerangnya. Beruntung Simon mengubah senjatanya menjadi perisai dan berhasil menangkis serangan Katie. Katie yang melihat pertarungan ini menjadi sengit merasa jika ini sangat menyenangkan. Dan ia kini bisa merasakan kembali sensasi pertarungan yang dulu pernah ia rasakan. Simon yang terdesak pun memohon kepada Katie untuk tidak menyerangnya. Adegan kemudian beralih kembali kepada ingatan Walter saat ia pertama kali bertemu dengan Katie. Saat itu, Katie sedang duduk di tengah reruntuhan dan Walter segera menerka jika Katie adalah seorang gadis dari Tanah Suci Utara jika dilihat dari seragamnya. Simon pun menjadi waspada dan bilang pada Walter bahwa ia akan segera mengeksekusinya di tempat. Namun Walter mencegahnya. Ia beralasan jika Katie tidak memiliki tanda di dahinya, sehingga kemungkinan besar jika Katie bukanlah pengikut dewa manapun.
Karena menurut Walter, meskipun tanda tersebut bisa disembunyikan, alat pendeteksi yang ia bawa pastilah akurat. Alat tersebut tidak menemukan indikasi bahwa Katie adalah pengikut para dewa. Walter pun berasumsi jika Katie adalah salah satu anak yang diculik untuk dijadikan pengikut Dewa Suci Utara. Dan kemungkinan Katie dibuang atau kabur sehingga ia sekarang berada di tempat ini. Saat Katie telah sadar dari pingsannya, Walter segera meraihnya dan menenangkannya untuk tidak takut. Ia pun mengobati lukanya. Walter memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin dari para kafir wilayah timur. Walter mengungkapkan alasan dibalik pemberian identitas baru tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejak pertemuan pertama mereka, Katie sendiri yang memintanya untuk memberikan sebuah nama yang berbeda. Permintaan itu lahir dari keinginan kuat Katie untuk menciptakan lembaran baru bagi dirinya sendiri. Dengan memiliki nama baru tersebut, Katie berharap ia tidak akan pernah bisa ditarik kembali ke masa lalunya atau dipaksa mengabdi lagi sebagai pengikut dewa. Sementara Silomo yang sedari tadi mendengarkan Walter merespon dengan bilang bahwa nama merupakan hal yang sangat penting bagi para pengikut dewa. Seperti halnya dewa yang lahir dari sebuah makna, pengikut pun lahir dari sebuah nama. Dan saat pengikut dewa mati, biasanya ingatan yang dulu pun ikut mati. Dan jika ingatan tersebut masih tetap ada, itu adalah kasus yang sangat langka. Fakta bahwa kekuatan itu tetap ada pun masih menjadi misteri. Kala itu dia pun menjadi teringat perkataan Katie dulu yang bilang bahwa ia akan membunuh orang yang mengambil alih tubuhnya. Namun masih tetap ada yang aneh menurut Hana. Bagaimana bisa kekuatan dewa yang dimiliki Katie saat itu tidak terdeteksi oleh alat mereka? Q saat itu berasumsi kemungkinan alat deteksinya tidak mampu mendeteksi karena pada dasarnya kekuatan Katie melebihi batas alat yang bisa dideteksi tersebut. Ditambah lagi adalah kemungkinan besar kekuatan Katie ada di level dewa yang lebih tinggi. Mendengar itu, Hana dan Del pun terkejut. Sementara Silomo khawatir jika Katie sampai menjadi pengikut dewa lagi dengan kekuatan seperti itu akan menjadi masalah dan Katie tidak akan pernah bisa kembali ke sisi mereka. Dan jikapun Katie dibunuh, kecil kemungkinan Katie akan bisa dihidupkan kembali. Mendengar itu, Del pun memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Jika Katie menjadi pengikut dewa lagi, maka ia akan melihat dulu kondisinya apakah Katie pantas dibunuh atau diselamatkan. Walter yang sedari tadi mendengarkan diskusi mereka tiba-tiba teringat pada masa lalu di mana ia memberikan ikat kepala mendiang anaknya pada Katie. Ia bilang jika mulai saat itu Katie bisa menggunakan nama belakang Walter dan menjadi keluarganya. Kembali ke pertarungan antara Simon dan Katie. Saat ini Simon benar-benar terdesak oleh serangan bertubi-tubi dari Katie. Dan saat di tengah keadaan krusial tersebut, Dale datang di tengah pertarungan itu. Ia bilang pada Simon untuk beristirahat sementara dirinya akan menggantikannya melawan Katie. Dia pun bilang kepada Katie partnernya tersebut jika mereka tidak punya pilihan selain bertarung saat ini. Tadinya dia berpikir untuk melihat dulu situasinya agar ia tahu apakah ia akan membunuh Katie atau menyelamatkannya. Namun setelah melihat situasinya seperti ini, dia berubah pikiran. Ia bilang sudah saatnya mereka bertarung sampai ada salah satu dari mereka yang mati. Dale menyuruh Simon untuk segera melarikan diri. Namun Katie tak begitu saja membiarkan hal tersebut dan langsung mencoba menghentikannya. Melihat hal tersebut, Dale langsung menghalangi jalan Katie. Sementara Simon mempercayakan punggungnya kepada Dale dan terus berlari panik berusaha kabur dari situasi berbahayanya saat ini. Katie mendecak kesal kehilangan mangsanya itu. Dia bilang pada Katie jika mulai saat ini ia akan serius menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghabisi nyawa Katie. Jadi ia pun meminta agar Katie tidak menahan dirinya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya juga. Sebagai informasi, Katie yang saat ini telah dikendalikan oleh kekuatan kekerasan atau violence akan Mimin sebut saja sebagai violence karena agar mempermudah penjelasan ceritanya. Violence pun bertanya tentang siapa identitas pria yang ia lawan saat ini. Dale hanya menjelaskan singkat bahwa dirinya adalah partner Katie dulu sebelum ia melesat menyerangnya.
Adegan kemudian beralih ke sisi Shilomo yang saat ini mengetahui jika dewa yang dianut Katie adalah dewa kekerasan. Menurut Walter, berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan sejauh ini, semakin besar kekuatan lawan, semakin besar pula kekuatan yang diterima penganutnya. Selain itu, penganut akan mendapatkan senjata yang bisa berubah sesuai dengan imajinasi penggunanya. Shilomo berpikir jika lawan Dale kali ini tidak akan mudah. Alih-alih seberapa kuat lawannya, yang paling mengganggu pikiran Shilomo saat ini adalah makna dari nama dewa kekerasan itu sendiri. Q tidak setuju, karena bagaimanapun Dale telah berhasil mengalahkan Dewa Emas dan Dewa Darah. Jadi bagaimana mungkin Dale akan sampai kalah melawan Violence yang bahkan hanya seorang pengikut dewa kekerasan? Karena Q sepertinya tidak memahami situasinya, Shilomo menjelaskan bahwa ada dua faktor yang menentukan besarnya kekuatan seseorang. Pertama adalah jumlah pengikut dari dewa tersebut, dan yang kedua adalah arti dibalik makna nama dewa tersebut. Meski Dewa Emas dan Dewa Darah mempunyai banyak pengikut, mereka masihlah dianggap lemah karena jumlah pengikut hanyalah akan menentukan seberapa besar kekuatannya, bukan kualitas serangannya. Semakin ambigu makna dari nama sebuah dewa, maka akan semakin bagus kualitas kekuatannya. Mendengar hal tersebut, para kafir menjadi tercerahkan atas pengetahuan baru yang Shilomo bagikan tersebut. Walter pun akhirnya memahami maksud Shilomo. Dewa Emas dan Darah mempunyai nama yang sangat jelas dan pasti, namun tidak bagi dewa kekerasan yang mempunyai makna ambigu. Kembali ke adegan pertarungan Katie dan Dale saat ini. Melihat Dale yang terus menyerang Katie secara bertubi-tubi, Katie pun akhirnya sadar bahwa lawannya saat ini adalah Relic of the Void. Katie pun menghindar dan membalas serangannya dengan menggunakan palu yang sangat besar dan menghantamnya sekaligus. Namun siapa sangka, Dale berhasil menghindar dan mengejeknya dengan bilang pada Katie bahwa kekuatan yang dimilikinya sangat besar, namun sayangnya akurasinya sangat buruk. Karena itu Dale menjadi merasa heran. Dale berasumsi jika Katie sengaja menahan dirinya untuk melawan Dale saat ini. Ia merasa bahwa Violence belum bisa mengontrol tubuh Katie sepenuhnya, dan saat ini sisa-sisa kesadaran Katie telah menekannya dari dalam. Mendengar hal tersebut, Violence menjadi sangat marah dan langsung memotong salah satu lengan Dale. Sementara Dale yang melihat serangan tersebut sepenuhnya sangat yakin saat ini, karena alih-alih menargetkan jantungnya, Katie kemungkinan secara sengaja hanya menargetkan lengannya. Dan benar saja, saat ini tubuh Katie bergetar sangat aneh, seakan-akan ada kekuatan dari dalam yang menahan pergerakannya. Namun Violence tidak menyerah begitu saja, ia terus melancarkan serangan membabi buta kepada Dale, hingga ia berhasil mengambil lengan Dale yang lain. Di saat situasinya sudah dimengerti, Dale kemudian mempunyai sebuah ide. Ia pun sekarang akan menggunakan kekuatan dari iblis nomor 23 dan berharap kesadaran Katie yang ada di dalam tubuh Violence mengerti maksud siasatnya. Siapa sangka kesadaran Katie yang ada di dalam tubuh Violence itu merespon dengan mengacungkan jempol kepada Dale. Karena telah sepenuhnya dikonfirmasi, Dale pun mengeluarkan iblis nomor 23 yaitu Gula. Sosok tengkorak-tengkorak yang sangat banyak keluar dari kehambaan dan menjulang tinggi hingga membentuk seekor hewan yang sangat aneh dan melayang di udara. Tak menunggu waktu lama, hewan tersebut melesat ke arah mereka dan menelan mereka hidup-hidup. Saat Katie tersadar dan membuka mata, dirinya sudah berada di dalam perut iblis tersebut. Dale yang saat itu ikut tertelan pun berkata bahwa ia mengerti dengan kekuatan Violence saat ini. Semakin kuat lawannya, semakin besar kekuatan Violence. Sehingga saat ini, ia mempunyai cara untuk bisa mengalahkan Violence. Violence bertanya dengan penasaran bagaimana caranya. Namun Dale hanya menjawab bahwa ia akan membunuh tubuh Katie saat ini dan menyelamatkannya. Karena berharap dengan membunuh Katie, maka kesadaran Katie yang asli akan benar-benar pulih sepenuhnya. Lalu Dale pun menusuk sisi rusuknya dengan jempol yang membuat Violence saat itu terkejut jika luka yang disebabkan oleh Dale tersebut juga dirasakan oleh Violence saat ini. Dale kemudian menjelaskan jika situasi di dalam perut iblis tersebut, semua rasa sakit yang mereka rasakan akan saling dibagi satu sama lain. Dan di tempat inilah tempat dulu di mana ia dan Katie berlatih bersama-sama.
Di tempat ini, meskipun lawannya tidak terluka, namun rasa sakitnya akan tetap terbagi. Dan rasa sakit setiap orang mempunyai batas tertentu. Dia pun bertaruh, siapa yang paling kuat bertahan dari rasa sakit tersebut, maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Setelah selesai menjelaskan semua itu, Dale kemudian berteriak kepada kesadaran yang ada di dalam tubuh Katie tersebut untuk bersiap, karena saat ini dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa membunuhnya. Jadi dia meminta agar Katie pun bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya juga untuk menahan apapun yang Dale akan kerahkan saat ini. Dan meminta Katie untuk bertahan hidup. Violence mempertanyakan apakah Dale sungguh berniat melenyapkannya demi mengembalikan jiwa Katie yang menghuni raga tersebut. Violence pun mempunyai ide kala itu. Ia mengerahkan kekuatannya dan merobek dinding perut iblis tersebut dan kabur dari celah robekan yang telah ia buat. Namun apa yang Violence dapatkan? Ia kembali lagi ke sisi yang berlawanan dan masih tetap berada dalam perut iblis tersebut. Melihat hal itu, Dale mengejek Violence karena merasa jika ia sangat bodoh menganggap Violence dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Dia bilang bahwa Violence tidak akan dengan mudah pergi begitu saja dari tempat tersebut tanpa izin dari Dale. Dan sesuai dengan apa yang telah dia beritahukan sebelumnya, seluruh luka dan rasa sakit dari tempat tersebut akan dirasakan juga oleh masing-masing dari mereka, termasuk robekan perut yang telah ia lakukan sebelumnya. Dale kala itu memuntahkan sedikit darah dari mulutnya, sementara Violence yang belum terbiasa dengan rasa sakit tersebut bergetar hebat memegangi perutnya yang sangat sakit. Violence mengutuk Dale atas apa yang terjadi kepadanya, sementara Dale bilang kepadanya jika ia akan membebaskan Violence dari tempat itu jika ia berhasil bertahan dari 3 rasa sakit. Sambil menyeringai dengan psikopat, Dale pun mulai ritual rasa sakitnya itu kepada Violence. Adegan kemudian beralih ke masa lalu di mana Dale tampak dilatih oleh Silomo untuk menahan rasa sakit. Saat itu Dale kecil mempertanyakan untuk apa dirinya harus berlatih menahan rasa sakit. Silomo menjawab jika ada 108 neraka yang dipenuhi dengan berbagai jenis rasa sakit. Jika Dale tidak terlatih akan hal tersebut, ia akan kesulitan untuk menahan setiap rasa sakit dari tempat tersebut dan akan berakhir gila. Bahkan Silomo dan para iblis sekalipun masing-masing mempunyai neraka, tempat di mana mereka tidak ingin kembali lagi ke tempat itu. Hal ini juga akan mempermudah Dale dalam menjelajahi neraka ke depannya, sehingga ia akan bebas untuk masuk ke neraka manapun dan membuat kontrak sesuka hatinya jika ia berhasil melatih rasa sakit. Karena ia tidak akan terpengaruh lagi dengan rasa sakit dari neraka tersebut. Dengan metode sederhana, Silomo bilang pada Dale jika ia cukup menahan 3 jenis rasa sakit yang akan ia berikan kepadanya. Karena terdengar mudah, Dale kecil pun awalnya meremehkan hal tersebut. Namun Silomo mengingatkan untuk tidak menganggap hal tersebut mudah, karena ada 3 jenis rasa sakit yang paling menyakitkan di neraka. Sambil memanggil iblis bernama Gula dan Dale masuk ke dalam perutnya, Silomo pun memulai pelatihannya pada Dale saat itu. Kembali ke saat ini, Dale pun mengeluarkan rasa sakit pertama dengan memanggil iblis bernama Swabur. Iblis tersebut berbentuk seperti kupu-kupu raksasa yang menjulang tinggi besar. Kupu-kupu besar itu mengeluarkan kupu-kupu kecil sebagai minionnya ke segala arah. Dan akhirnya salah satu dari kupu-kupu minion tersebut hinggap di tangan Violence. Dale kemudian menghancurkan salah satu minion tersebut dengan tangannya hingga kupu-kupu tersebut mati. Seketika rasa sakit dari kematian kupu-kupu tersebut dirasakan keduanya, membuat keduanya berubah menjadi tengkorak seketika. Dale hanya bergumam jika ini adalah rasa sakit dari kematian. Ingatannya pun kembali ke masa lalu di mana ia berlatih bersama Silomo dan menerima pelatihan rasa sakit dari kematian tersebut. Setiap manusia tahu jika rasa sakit dari kematian sangatlah mengerikan, rasa sakit yang jauh lebih sakit dari luka fisik apapun. Karena rasa sakit tersebut bukanlah lagi rasa sakit dari fisik, melainkan rasa sakit dari jiwa. Dia kemudian melanjutkan, meskipun itu hanya seekor kupu-kupu, namun jika makhluk tersebut mati, rasa sakit yang dirasakan serangga tersebut pun sama sakitnya.
Sambil menahan rasa sakit tersebut, Valance mencibir Dale dengan berkata jika rasa sakit kematian seperti ini tak akan mampu membuatnya menyerah. Karena sebelumnya dirinya pun mengklaim pernah merasakan kematian setidaknya sekali. Dale tidak membantah hal tersebut. Ia tahu jika Valance telah mengalaminya sekali. Namun bagaimana jika rasa sakit yang Valance rasakan tersebut sekarang terjadi beberapa kali secara bersamaan? Dia pun kemudian menghancurkan puluhan kupu-kupu tersebut secara bersamaan dalam satu waktu. Hal itu membuat Katie meronta dan menggeliat kesakitan. Namun setelahnya, Valance merasa jika rasa sakit tersebut membuatnya melayang, bahagia dan ekstasi. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan pengalaman tersebut, rasa yang begitu nikmat. Dale kemudian menjelaskan jika rasa sakit dari kematian yang begitu dahsyat dapat membuat seseorang secara ironi merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Dengan merasakan kematian dari ratusan kupu-kupu secara bersamaan, kenikmatan yang tak terbayangkan akan memenuhi seluruh tubuhnya. Namun tentu saja rasa sakit yang diterima setelah menikmati rasa nikmat yang berlebihan tersebut akan terasa lebih menyakitkan lagi dari sebelumnya. Rasa sakit yang datang setelah kenikmatan akan membawa Valance pada rasa sakit kedua, yaitu the pain of corruption. Saat itu, Valance merasakan rasa sakit yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Seluruh tubuhnya menjadi bergetar. Ia menahan rasa sakit tersebut, sementara Katie yang ada di dalam tubuhnya datang dan bilang pada Valance untuk segera menyerah saja. Kesadaran Katie bilang bahwa ia tidak ingin merasakan rasa sakit seperti ini lagi. Katie menyarankan Valance untuk menyerah saja dan Katie akan membiarkan Valance tetap tinggal di dalam tubuhnya sebagai bagian dari jiwanya. Mendengar hal tersebut, Valance menjadi sangat kesal dan menyuruh Katie untuk diam. Ia merasa Katie telah lancang. Bagaimana bisa seorang manusia rendahan lancang sekali untuk memberi perintah kepadanya? Katie hanya menjawab santai. Jika Valance tetap keras kepala bertahan, maka ia tidak punya pilihan lain selain merasakan jenis rasa sakit yang ketiga dan menyerahkan semuanya kepada Valance untuk bertahan sebisa mungkin. Lalu ingatan pun kemudian beralih ke keadaan Dale yang saat ini berlatih dengan Silomo. Ia sekarang bersiap untuk memberikan rasa sakit terakhir kepada Dale. Sementara Dale saat ini sudah tidak kuat lagi menahan semua itu, memohon kepada Silomo untuk menghentikan semua pelatihan ini. Silomo yang melihat Dale begitu lemah pun mencibirnya. Ia pun mengingatkan tekad Dale yang datang pertama kali ke neraka ini dan bilang apakah Dale saat ini menyerah begitu saja pada misi balas dendamnya. Karena telah diingatkan kembali pada tujuannya, meskipun sakit, Dale pun mencoba menahannya lagi dan kembali bersiap. Silomo memuji Dale dan bilang jika begitulah seharusnya sikap Dale saat ini. Ia pun melanjutkan jika iblis yang menekan mereka saat ini di dalam perutnya datang dari neraka yang paling mengerikan. Rasa sakit yang akan Dale rasakan saat ini berasal dari neraka tempat tinggalnya. Kembali ke saat ini, Valance penasaran dan bertanya apa rasa sakit ketiga yang akan diterimanya saat ini. Katie menjawab dengan santai bahwa mulai dari saat ini, Valance harus merasakan sedikit rasa empati dan Valance harus mulai belajar menerima Katie sebagai dirinya. Dan dengan itu, Valance harus merasakan rasa sakit yang disebut dengan the pain of despair. Rasa sakit yang pernah Katie rasakan dulu, rasa sakit dari keputusasaan. Katie pun kemudian menepuk tangannya sekali lagi dan memanggil iblis gula. Seketika, Valance saat itu sudah berada di tempat yang sama sekali asing baginya. Tempat itu seperti sebuah pantai yang sangat indah, di mana matahari terbenam menjadi pemandangannya. Tiba-tiba Valance melihat ingatan Katie. Ia melihat Killian dan Katie kecil saat itu tengah berbincang. Killian bilang jika saat ini suster panti tengah mencarinya kemana-mana dan Katie malah diam di sini dan memeluk seekor kucing kecil. Katie bilang jika kucing tersebut bernama Mio. Hewan tersebut tampak sepertinya kesakitan saat ini. Valance sadar jika apa yang dilihatnya saat ini adalah ingatan masa lalu dari Katie, namun tampaknya ada yang berbeda. Karena ia bisa merasakan semuanya di sini, rasa lembut dan hangat dari hewan yang Katie peluk, udara dari pantai yang ia hirup, serta suara deburan ombak yang saling beradu. Ia mengerti semuanya dan merasakannya saat ini terasa sangat nyata.
Ini semua bukanlah sebuah ingatan biasa. Ini terasa sangat nyata sampai-sampai rasa nyaman dari sentuhan tangan serta rasa khawatir yang Katie rasakan terasa begitu nyata. Valance dapat merasakan semua rasa itu, perasaan bersalah dan nyaman sekaligus yang dirasakan oleh Katie kecil saat ini. Namun ada yang ia lewatkan, ia mencari-cari di mana rasa sakitnya. Beberapa waktu kemudian, ingatan Katie pun beralih ke saat setelah kucing itu mati. Dan Katie kecil pun merasakan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Saat Valance melihat hal tersebut, ia merasakan perasaan aneh di dalam hatinya hanya karena kucing tersebut mati. Setelah Valance melihat jika suster panti menghiburnya, ia bilang jika Katie kecil tidak perlu bersedih karena setelah yang dilahirkan pasti akan mati pada akhirnya. Namun kematian itu sendiri tidak akan menghapus kehidupan. Justru sebuah kehidupan tanpa kematian seperti seseorang yang tidak pernah dilahirkan. Karena kematian tersebutlah hidup terasa begitu berharga. Karena itulah Katie kecil saat ini bisa tahu apa yang namanya rasa sayang. Rasa yang ia pancarkan dan tunjukkan pada kucing bernama Mio itu. Kehidupan Mio pastinya telah dipenuhi dengan rasa sayang yang Katie berikan kepadanya. Mio tidak mati karena Katie suatu saat hari nanti pasti akan bertemu lagi dengannya. Melihat kesedihan Katie tersebut, Valance merasa jika rasa sedih seperti ini masihlah tidak berarti apa-apa baginya. Waktu pun berlalu dan musim pun berganti. Panti asuhan tersebut akhirnya didatangi oleh sekelompok orang bertopeng. Mereka mendorong suster panti hingga terjatuh, menuntut agar suster panti menyerahkan para anak panti tersebut kepada mereka. Mereka mengklaim jika anak panti tersebut dibawa untuk diselamatkan. Namun sepertinya suster panti menyembunyikan anak-anak dan mereka tidak menemukannya. Para pria bertopeng itu berusaha meyakinkan suster panti jika dunia yang saat ini mereka tempati adalah dunia yang kejam, di mana dunia tersebut perlahan runtuh akibat perang dan para kafir telah menjamur di mana-mana. Karena itu anak-anak panti ini harus mereka bawa ke tempat yang aman agar tidak kesepian dan malah berakhir di tempat berbahaya. Mereka mendesak suster agar memberitahu di mana anak-anak berada. Suster pun berbalik bertanya kepada mereka saat melihat anak-anak lainnya yang ada di luar. Ia mempertanyakan apakah mereka menyelamatkan anak-anak dengan cara diikat dan ditawan seperti itu. Si para pria bertopeng pun menjelaskan jika anak-anak tersebut diperlakukan seperti itu karena mereka akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sementara suster bilang jika mereka sudah terlambat karena anak-anak sudah dibawa oleh Tuhan katanya. Anak-anak panti telah mati saat perang. 2 dari mereka kelaparan mati, 2 lainnya mati karena sakit dan 1 lainnya terbunuh akibat peluru nyasar. Suster panti setidaknya merasa bersyukur kala itu jika semua dari mereka mati tanpa rasa sakit. Pada akhirnya semua ini adalah salahnya. Tak terima dengan pernyataan tersebut, mereka pun memukul suster panti karena merasa jika suster panti berbohong. Berdasarkan informasi yang ia dapat, terdapat 2 anak yang masih hidup di sini. Saat itu tiba-tiba terdengar suara berisik di bawah lantai panti. Dan benar saja, itu adalah Katie dan Killian yang tengah bersembunyi. Sayangnya mereka berhasil ditemukan oleh para pemuja dewa tersebut. Melihat itu, suster tersebut berusaha melarikan diri dari cengkraman salah satu pemuja dewa itu dan menggigit tangannya. Dan saat suster tersebut akan menyelamatkan mereka berdua, sebuah pisau telah ditancapkan di punggungnya dan suster tersebut pun tewas. Katie dan Killian sangat terkejut sementara para pemuja dewa itu membujuk mereka agar ikut. Mereka bilang jika dewa yang mereka sembah adalah palsu dan kini mereka akan membawa Killian dan Katie ke arah yang benar dan memuja dewa yang benar. Kembali ke sisi Valance yang melihat hal tersebut, tiba-tiba air matanya mengalir dengan sendirinya. Ia merasa aneh dan bergumam jika apakah ini adalah pain of despair yang dimaksud oleh Katie. Katie yang tiba-tiba berada di belakang jam pun bilang jika ini bukanlah rasa sakit itu, ini masihlah jauh dari itu. Dan Katie pun menghilang bersamaan dengan situasi dalam ingatan Katie yang terus berlanjut. Saat sosok dari pengikut dewa Valance datang dan menghabisi para pemuja tersebut, di hari itu yang menyelamatkan hidup Katie dan Killian bukanlah kasih atau keselamatan, akan tetapi adalah kekuatan yang lebih kuat.
Dewa yang berdiri dari semua kekuatan tersebut, dewa yang menyelamatkan dirinya sekaligus menuntunnya dalam keputusasaan, dewa kekerasan Spain.